أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita kembali Allah mudahkan di dalam majlis ta'lim sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan peristiwa-peristiwa atau hawadits yang ada dan yang terjadi di tahun ke-10 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan bahwa fis-sanatil ashirati, di tahun yang ke-10, wallati qablaha, dan tahun-tahun sebelumnya, tahun ke-9, tahun ke-8, kathurat wufudul arabi wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Telah banyak duta-duta Arab kemana? Menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bahkan di salah satu tiang Masjid Nabawi itu ada tiang atau ustuwanatul wufud. Tiang wufud. Wufud itu duta-duta, atau biasanya tamu-tamu perwakilan suku, perwakilan negeri, wilayah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya di tempat itu, di salah satu bagian dari Masjid Nabawi yang sampai hari ini kita bisa membacanya, ya, masih wilayah Raudhah. Itu ada ustuwanah al-wufud. Wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja, dan manusia saat itu masuk kepada agama Allah berbondong-bondong. Artinya Islam betul-betul sudah rahmatan lil alamin, dikenal bukan hanya di Hijaz, Makkah dan Madinah, bahkan sampai di luar jazirah itu sendiri. Faminal wufudi Banu Hanifah, dan di antara duta yang datang itu dari Bani atau suku Hanifah. Ini bukan Abu Hanifah, bukan, ya, bukan salah satu imam madhab Imam Abu Hanifah, bukan. Ini Bani Hanifah, ada di pinggiran Hijaz. Siapa mereka? Jama'atu Musailimatal Kadzdzab. Ternyata orang-orangnya atau jamaahnya Musailamah atau Musailimah, ya, ada dua penyebutan, Musailamah dan Musailimah al-Kadzdzab, sang pendusta. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam belum memeranginya saat itu. Nanti diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad aslamu illa Musailimatal Kadzdzab fa innahu idda'an nubuwata. Jadi semua orang-orang yang datang tadi rata-rata mereka masuk Islam, kecuali yang dari Bani Hanifah, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Karena bagi Musailimah kenabian itu kayak coblosan RT. Ya, nubuat itu bisa
pindah 5 tahun sekali ganti, 10 tahun sekali rollingan gitu. Ya. Saat itu Bani Hanifah kurang lebih 100.000. Ya, banyak 10.000. Ya 10.000 mohon maaf. 10.000 kaum Bani Hanifah. Banyak ini. Musailimah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bercerita, di belakangku ada 10.000 manusia. Kalau nanti ternyata mereka tahu aku masuk Islam, ikut agamamu, maka 10.000 itu otomatis juga ikut masuk Islam. Cuma saya pengennya gini, antal awal wa anat tali. Itu permintaan Musailimah al-Kadzdzab. Antal awal engkau hai Muhammad yang pertama. Tapi kalau nanti engkau sudah enggak ada, baru selanjutnya saya. Apanya maksudnya? Kenabiannya. Nah, itu tadi yang saya bilang kayak coblosan RT wae. Ya, jadi ketika Musailimah bilang, "Saya siap masuk Islam," tapi ada hitung-hitungannya. Nanti kalau sudah selesai masamu, ganti aku yang menjadi nabi. Lumayan kan? 10.000 ya, kaum muslimin di belakangmu. Nah itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak hitung-hitungannya Musailimah. Dan yang lebih menakjubkan, Musailimah al-Kadzdzab ini adalah sosok pemimpin Bani Hanifah yang pertama secara fisik jauh lebih kecil, jauh lebih mungil, jauh lebih hitam, jauh lebih keriting, jauh lebih pesek daripada orang Arab pada umumnya. Nuwun sewu ya Musailimah iki weleke pol. Secara fisik. Tapi jadi pemimpin. Dan disegani. Ya, disegani Musailimah. Kenapa? Karena Musailimah al-Kadzdzab memiliki kekuasaan karena disokong dia itu hartawan, kaya raya. Dan dengan hartanya dia dikenal sebagai seorang yang dermawan. Jawad. Nah itu. Karena ada harta, kemudian dikenal dermawan, jadilah pemimpin. Ya. Karena mudah sekali jadi pemimpin itu, sepenting lomo, Pak. Nah, itu. Salah satu kriteria cepat jadi pemimpin itu lomo. Fir'aun zalim, ya kan? Siapa yang menafikan kedzaliman Fir'aun zaman semono? Punya anak buah Qarun sama zalim. Ya. Punya budak-budak, terkadang budaknya disiksa, dizalimi. Tapi di zaman Fir'aun, sedolim-dolimnya Fir'aun menindas. Itu kalau budak-budaknya punya istri, ya, wanita-wanita hamil dan usianya sudah di atas 5 bulan, itu Fir'aun punya keputusan setiap rumah yang di sana ada kehamilan, maka di situ ada 2 bidan yang siap nunggoni sampai babaran. Ini di zaman Fir'aun Nabi Musa alaihissalam. Ya, meskipun ini ada 2 unsur. Unsur yang pertama, ketika nanti ada bayi yang lahir, kok laki-laki, bunuh. Dari mana tahu? Laporan bidan. Nah kan, yang membantu persalinan, kemudian langsung lapor, bayi yang lahir laki-laki, bunuh. Yang kedua, ya karena sedolem-dolemnya Fir'aun, itu masih pengen punya budak-budak di generasi berikutnya, maka ketika perempuan-perempuan itu hamil dan bersalin, itu harus ada fasilitas yang diberikan kepada mereka. Kuis levelnya Fir'aun.
Lah hari ini lek sampai keputusane cuti hamil ya wangel, berarti ngalahne Fir'aun. Ya kan? Fir'aun itu kalau udah hamil 5 bulan ke atas dikasih fasilitas 2 bidan ramung sitok. 2 sampai melahirkan. Kuwi raja sing zalim, kafir, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, tapi masih punya rasa seperti itu. Lah hari ini ya cuti hamil wangel berarti wis ngluwihi Fir'aun. Kon ngaji makane. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Nah, Musailamah al-Kadzab ya, nantinya dia mengaku menjadi nabi. Ya, idda'a an-nubuwata. Dia mengaku menjadi nabi dan paling santernya setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nanti diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ini nada pembahasannya nanti di zaman Abu Bakar. Wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wafda Nasara Najrana ilal Islam. Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah atau menyeru para duta Nasara atau Nasrani Najran kepada Islam. Fa'abau, mereka pun menolak. Wa qalu kunna muslimina qablakum. Kami ini lebih Islam sebelum kalian. Waduh. Ya betul, Injilnya lebih dulu, senior ini. Lebih senior mengenal kitabullah. Ya. Nah ini. Orang Nasara Najran mereka karena ahli kitab diturunkan Injil, ya. Maka mereka merasa bahwa mereka lebih mengenal Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengenal Islam ya dibandingkan Islamnya Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan kunna muslimina qablakum. Kita ini lebih dulu Islam sebelum kalian. Ya. Faqala lahum alaihi salatu wassalam yamna'ukum minal islami thalathun. Lah kalau gitu Rasul menyampaikan kepada mereka, kalau kalian Islam, Islam melarang 3 perkara bagi kalian. Yang pertama, ibadatukumus salib. Beribadah menyembah salib. Wa aklu lahmil khinzir. Mengkonsumsi babi. Wa za'mukum anna lillahi waladan. Dan sangkaan kalian kalau Allah itu punya keturunan, punya anak. Nah kalau kayak gini enggak Islam namanya. Ya. Pertama mereka beribadah dengan salib-salib. Padahal Nabi Isa tidak mengajarkan demikian. Bahkan nanti ketika Allah turunkan, salah satu tugasnya Nabi Isa menghancurkan salib-salib. Beda hari ini dengan kaum muslimin. Tapi karena ini adalah nubuwah, Rasul sudah menyampaikan la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh pasti ya kalian akan mengikuti tata cara model beragama, berkehidupan umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal atau sehasta demi sehasta. Yang dimaksud Yahudi dan Nasara. Orang Nasrani mereka membuat hari kelahirannya Isa sebagai perayaan, ya, sebagai perayaan. Maka Islam pun, muslimin bukan Islam, sebagian oknum muslimin juga nggak mau kalah. Kalau Nasara punya maulid Nabi Isa, maka muslimin juga harus punya maulid Nabi.
Muhammad maksudnya. Ya apa enggak? Iya. Cinta Nabi Muhammad untuk butuh dalil. Cinta itu enggak butuh dalil. Ya betul, kalau rasa cinta ya itu enggak usah ngomong sama kita. Selagi wong kuwi ada rasa Islam aja di hatinya, patuto Islam KTP, Nabi Muhammad lahir seneng ora? Seneng, itu rasa ditekoni. Ya, itu udah fitrah kita ini kalau Nabi lahir menjadi cahaya untuk kehidupan, ya jelas seneng lah. Siapa yang nggak seneng Nabi lahir di dunia ini? Nabi Muhammad maksudnya, sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada, Pak. Sing jenenge wong Islam mesti seneng Nabi Muhammad lahir. Coba mana wong di wong ini Nabi Muhammad lahir gak seneng di wong ini. Coba disensus, nggak bakal ada. Ya, kalau dalam hal ini rasa cintanya ini, ya memang nggak butuh dalil. Cuma kan sekarang bagaimana kita di dalam cinta itu mengaplikasikan dalam berbagai macam amaliyah. Lah ini yang butuh ilmunya nggak sembarangan. Orang yang paling cinta terhadap Rasul kira-kira kita atau Abu Bakar? Jelas Abu Bakar lebih cinta pada Rasul. Kita atau Fatimah? Fatimah lebih cinta ayahnya daripada kita. Tapi ternyata orang-orang ini terbaik tidak pernah mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasara tadi di antara pengagungan salib gawe kalung salib. Muslimin ya ora kalah. Gawe kalung Ka'bah. Oh, lek ora Allah Muhammad ya Allah. Sama Mas, sama. Jangan salah pahami, berarti enggak cinta kalimat tauhid ya Allah. Kok bisa-bisanya itu loh. Ya. Sekarang gini, Nabi SAW punya cincin. Khatam min fiddah. Cincin dari perak yang digunakan untuk menstempel surat-surat beliau ketika ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, itu stempelnya cetok ya, itu Muhammad Rasulullah. Muhammad di atas, Rasul di tengah, Allah di bawah. Cetok. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan. Jadi bukan dibalik. Muhammad sing neng isor, Rasul neng tengah, Allah neng dhuwur. Wong Arab rung mudeng font wolak-walik itu rung mudeng mereka. Di zaman itu rung ada font kebalik itu rung enek. Kaya podakne saiki, ya iso wolak-walik, mau diagonal, vertikal. Itu kan zaman sekarang. Ya, dengan adanya kecanggihan desainer layout kan gitu. Dulu ya enggak jenenge Muhammad Rasulullah, lek nyamping ya Muhammad Rasulullah, lek mengisor ya Muhammad Rasul Allah. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, khatamnya Rasul ya, itu seperti itu. Karena dari perak dan dibolehkan laki-laki memakainya. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, mau masuk tempat buang hajat, belum ada toilet hari ini seperti sekarang. Biasanya di padang pasir yang tertutup babatuan, itu Rasul lepas dulu. Kenapa? Karena ada lafal Allahnya. Nah ini maksud kami tadi. Sampean punya kaos namanya La ilaha illallah. Ya. Jenenge wong iki lek kadang krasa ning mburi iki ya spontan. Nduwadak mules. Kira-kira wong jenenge wong mules kan, pengen neng mburi, otak ini sadar enggak dia merespon aku sik nganggo kaos La ilaha illallah? Mesti ora. Wes sing penting piye gek ndang metu, kan itu ceritanya. Makanya udah langsung masuk toilet, wes lega gek sadar. Ya Allah, kaos tiba anak la ilaha illallahnya. Ayo, ini lebih menistakan agama bukan ini? Jelas.
Rasul saja cincinnya ada Allahnya dilepas dulu, baru beliau buang hajat. Lah ini kalau kita nggak ada topinya la ilaha illallah, kaosnya nggak ada la ilaha illallah, wah ini termasuk pro yang menistakan agama. Ya Allah, yang kita permasalahkan seperti itu. Nggak semua orang ngelondri, nggak semua orang punya mesin cuci, ya, nggak semua orang nyucinya di luar toilet. Ada yang ya di dalam toilet nyucinya, ya karena tempatnya sempit. Aneh ekor neng toilet, sabunnya sabun colek, wih biasa dangdut. Masih ada yang konsumsi nggak itu? Ya kan sabun colek dangdut. Lagi ngucek kadang sih enak krenyel ya, masih tersisa biru ini. Ternyata yang kita cuci, topi adalah Allahnya, kaos, baju adalah ilaha illallahnya, padahal di dalam toilet. Ya. Para ulama itu sampai mengantisipasi para muslimat yang mereka biasa bawa tas, ya kan? Dan tasnya muslimat itu kan beda dengan tasnya antum, ya kan? Coba tas antum ada gunting kukunya enggak? Enggak ada. Tas cowok enggak ketemu gunting kuku. Coba tanya tasnya muslimat itu. Ada gunting kuku. Oh enek sembarang kali enek. Kayak kantong Doraemon. Masya Allah tapi ya. Termasuk mushaf. Ya biasanya muslimat itu di tasnya itu ada mushaf-mushaf yang besar itu. Ya, lah ini kalau ke toilet bagaimana? Itu sampai ulama sebisa mungkin taruh di luar, betul. Penitipan misalnya, kalau ada loker penitipan, kalau enggak dan tidak terjaga keamanannya, baru kemudian boleh masuk toilet dalam kondisi tasnya tertutup. Jangan sampai mushaf itu tampak muncul. Ini udah paling akhir kan? Sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai dibawa ke dalam. Nah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa ada cincin ini sampai beliau wafat. Abu Bakar menggantikan, cincin ini masih ada, buat stempel di zaman Abu Bakar. Jadi surat-surat di zaman Abu Bakar stempelnya juga pakai cincin Nabi itu tadi. Abu Bakar wafat zaman Umar, masih dipakai sama Umar buat nyetempel surat-surat. Dan di zaman Utsman bin Affan juga pakai. Tapi suatu ketika di Madinah itu ada sumur Arish namanya. Bi'ru Arish, sumur namanya Arish. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan di tepi sumur itu memainkan cincin Rasul itu sampai kemudian lugur, tiba cemplung. Kemudian minta sahabat mencari, nyelam gak ketemu, sampai hari ini cincin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dinilai musnah, sudah nggak ada. Semenjak kejadian cemplungnya ke sungai Arish tersebut. Ya, jadi kalau hari ini ada salah satu museum sing daku-daku, kalau itu cincin Nabi itu hanya duplikat. Kalau duplikat ya kita nggak masalah jenenge duplikat. Cuma masalahnya ngaku duplikat angel mas. Wong ku ora ori. Tulisannya ya inilah cincin Rasul. Itu berarti bohong atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cincin Nabi sudah nggak ada. Kalau ada itu duplikat. Kalau duplikat ya nggak masalah. Antum kalau ya punya keahlian gawe cincin perak, bikin seperti itu ya monggo. Itu duplikat. Nah ini ya, jadi Nasara bikin perayaan, kita pun juga bikin perayaan. Ya. Nasara Romawi ya punya perayaan pergantian tahun, Islam juga nggak mau kalah. Ya, bikin juga pergantian tahun Islam. Happy Islamic New Year's. Nah, ya Allah, kayaknya kerumunan ganteng mas. Tapi ya itu, masya Allah. Ya ini, latattabi'anna sunana man kana qablakum, betul-betul terjadi. Ya. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada kapan? Di bulan Dzulhijjah. Bahkan ayatnya
Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra, diantaranya minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia itu urutannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan kemudian Rajab. Ini urutan Qur'annya aja Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin semenjak dulu itu tidak pernah mengenal awal tahun. Mereka tahunya akhir tahun. Karena itu ada ibadah yang besar, yaitu ibadah haji. Itu di bulan Dzulhijjah. Habis itu mereka pulang ke kampung-kampung itu, sudah ganti bulan Muharram, ya sudah. Ganti tahun, ini segitu aja. Gak ada hingar-bingarnya itu, gak ada. Karena mereka gak pernah mengenal awal tahun. Jadi kalau hari ini kok ada doa akhir tahun atau doa awal tahun, ya berarti ya gaweane sopo itu, ya kan? Karena nggak pernah dikenal awal tahun. Lebih-lebih kalau awal tahun di bulan Muharram tanggal 1 dirayakan ada tabligh akbar, isinya rata-rata terkait dengan tahun Hijriyah dan dikaitkan dengan hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita buka sirah nabinya, kitab-kitab para ulama sirah nabinya, Rasul itu hijrah pada tanggal 27 Safar atau 3-4 hari sebelum habisnya bulan Safar, meninggalkan Mekah dan sampai Madinah kurang lebih di pekan kedua Rabiul Awal. Itu hijrahnya Rasul. Berarti Rasul hijrah ke Madinah itu lebih tepatnya bulan Muharram atau bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal. Enggak ada sangkut pautnya Muharram sama hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tadi ya pengen Nasara punya, kita punya, Yahudi punya, kita punya, ya sudah. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Wa aklu lahmil khinzir, memakan daging babi. Ya, padahal babi juga diharamkan di dalam Taurat dan juga Injil. Wa za'mukum anna lillahi walada. Ya, padahal dengan tegas Al-Qur'an menerangkan laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ya atau Al-Masih ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Faqalu lahu faman mislu Isa khuliqa min ghairi ab. Mereka masih bisa menjawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang semisal dengan Isa diciptakan tanpa ada sentuhan ayah, tanpa ada ayah. Fa anzalallahu fi dzalik, maka Allah turunkan dalam perkara ini, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Maka Rasul menjawab dengan ayat ini, sesungguhnya permisalan Isa ya di sisi Allah sebagaimana Adam Allah ciptakan. Lebih ngeri lagi, tanpa ayah, tanpa ibu, langsung dari turab, dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah Adam alaihissalam. Langsung pinter. Ya kan? Allah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah berikan pengetahuan segala nama-nama dan lain seterusnya. Wa ba'da dzalika radu bi'i'ta'il jizyah. Maka orang-orang Nasara Najran, sebagian ada yang masuk Islam, sebagiannya enggak terima. Maka setelah itu yang tidak menerima Islam, mereka pun ridha bi'i'ta'il jizyah, dengan memberikan jizyah kepada kaum muslimin. Ya. Nah, di sisa dari
tahun ke-10 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesedihan. Pertama kegembiraan. Ketika beliau mendapatkan tawanan yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Dan ternyata nanti Maryah Al-Qibtiyah hamil dan lahirlah seorang anak yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi nama Ibrahim. Ya. Yang para ulama kemudian menafsirkan kenapa Nabi Muhammad memberi nama anak yang lahir dari Maryah Al-Qibtiyah Ibrahim, karena beliau ingat ayah moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dalam usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan mendekati usia 100 tahun, Allah kirimkan ghulam, ya, Allah berikan kelahiran dengan lahirnya ya Ishak. Maka Nabi mengambil pengalaman usia yang sudah enggak muda lagi. Rasul usia sudah 60-an tahun. Ya, kemudian lahir dari Maryah Al-Qibtiyah keturunan, yaitu yang dikasih nama Ibrahim. Pasti senang. Ya, pasti senang. Tapi ternyata belum genep 70 hari Allah pun mewafatkan Ibrahim. Ya, jadi kurang lebih 2 bulan usianya Ibrahim meninggal dunia. Ini putra laki-laki terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Yang kalau ditotal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 3 putra laki-laki. Ya. Yang pertama di usia awal pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, lahirlah bayi pertama dari pernikahan pertama, yaitu Qasim. Dan Nabi sangat mencintai putranya Qasim ini. Ya. Bahkan ketika beliau sudah menjadi utusan Allah, kebanggaan ini ada di salah satu sabda beliau, hadis beliau. Terkait dengan menjelang Ramadan. Ya, man shoma fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan. Ya, ini besok sudah kemungkinan hilal sudah bisa dilihat atau belum. Ya, di hari-hari yang ini sudah tanggal 29 atau nunggu genep ya jadi 30 puasa. Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di hari yang meragukan faqad asa Abul Qasim. Sungguh dia telah bermaksiat ya kepada bapaknya Qasim. Siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata nantinya Qasim pun wafat di usia yang masih muda. Kemudian lahir berurutan perempuan 4 langsung. Lahir Zainab binti Muhammad. Lahir kemudian Ruqayyah binti Muhammad. Berikutnya lahir Ummu Kulsum binti Muhammad. Dan yang keempat Fatimah binti Muhammad. Lahir dari ibu Khadijah radhiyallahu taala anhunna. Kemudian selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, ya, menjadi nabi, Khadijah pun hamil lagi. Kemudian lahirlah anak laki-laki. Ya, lahirlah anak laki-laki yang kemudian diberi nama oleh Rasul Abdullah, atau punya julukan At-Tibah. Ya, yang baik.
At-Thayyib, At-Thahir. Ini julukan untuk Abdullah, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Qasim. Innahu Thahir. Ya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sama. Gak jauh beda dengan kakaknya Qasim, Abdullah pun wafat dalam kondisi yang masih bocah. Maka saat itu ada orang yang paling buruk ucapannya di Mekah. Ya, yang mengatakan bahwa Butira Muhammad. Butira Muhammad artinya halaka Muhammad. Muhammad telah binasa. Muhammad telah hancur. Kenapa? Karena orang Arab itu mereka dalam hal nasab itu pasti ke laki-laki. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam punya Qasim, senanglah karena terjamin ya keturunannya, nasabnya aman. Tapi ternyata Allah wafatkan. Allah berikan putri-putri yang jumlahnya 4. Lahir kemudian Abdullah. Senang lagi. Tapi ketika wafat, ya, jangankan Rasul bersedih, Khadijah pun ikut bersedih. Sampai menangis di dalam kamarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkannya dengan sabda beliau, sesungguhnya ya, At-Thahir yaitu Abdullah akan mendapatkan jatah susunya di surga. Itu beliau sampaikan untuk menenangkan Khadijah. Dan nanti kita akan bertemu dengannya kembali. Tapi di luar rumah beliau mendapatkan kecaman dari orang-orang Quraisy. Muhammad telah binasa, Muhammad wis ra iso duwe anak lanang nih. Ya, berarti nasabnya sudah berhenti. Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang menunjukkan bahwa kenikmatan Nabi Muhammad terus akan Allah berikan. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Allah berikan kepadamu nikmat yang banyak ya Muhammad. Fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mengajak tadi seperti itulah mereka orang-orang yang terputus dari nikmat Allah, yang tercerai-berai, yang binasa dan yang sejenisnya. Maka ini yang memotivasi beliau untuk bangun dari kesedihan meninggalnya Abdullah. Dan belum berhenti sampai di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya mendapati 4 dari putrinya ini 3-nya wafat di saat beliau masih hidup. Zainab ya, yang ini menjadi figur keluarga muslim ya, dari sebuah cinta dan romantisme. Ya. Kemudian nanti ada Ruqayyah, kemudian juga ada Ummu Kulsum. Semuanya wafat dalam kondisi Rasul masih hidup. Dan para ulama menjelaskan kenapa dan apa hikmah yang Allah berikan untuk hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan terlebih dahulu adzan Isya. Barakallahu fikum. Jamaah muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Allah berikan takdirnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 putra putri dengan 3 putra dan 4 putri yang 5-5-nya wafat sebelum beliau dan sisa 1 yaitu Fatimah yang wafat 6 bulan sesudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang putra. Yang pertama, sebagian para ahli ilmu menjelaskan untuk menjaga bahwa Nabi adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Karena
semenjak Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, rata-rata keturunannya itu kalau punya anak jadi nabi. Ya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Ayub. Ayub jadi nabi. Ya. Ayub, ya, Yakub, mohon maaf. Ya. Ishak punya anak Yakub. Yakub menjadi nabi atau dikenal dengan Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf pun juga menjadi nabi. Daud punya anak. Ya, Nabi Daud punya anak Sulaiman. Jadi nabi. Zakaria punya anak Yahya jadi nabi. Ya, jadi memang rata-rata nabi-nabi dari kalangan Bani Israel kalau punya anak laki-lakinya jadi nabi. Dari Ismail nanti juga punya anak sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad punya putra-putra seperti Qasim, Abdullah, Ibrahim, kalau Allah tidak wafatkan, ya maka bisa jadi nanti ya, khatamun nabiyyin jadi hilang. Padahal ini bagian dari firman Allah dan sunnatullah menutup kerasulan dan nubuat dengan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, supaya tidak dikultuskan. Kalau tidak Allah jadikan nabi, orang-orang mengkultuskan. Ya kan? Jangankan anake wong putune wae dadi. Ya kan? Jangankan putranya, cucunya. Radhiyallahu anhu Husain. Ra percaya sok Senin dukne. Tanggal 10 Muharram. Ya, mulai hari ini sebetulnya sih kalau antum streaming TV Iran tapi itu sudah mulai ada merangkak-rangkak ya menuju makam-makam imam-imam mereka. Nanti pucuknya, ujung-ujungnya ya di tanggal 10 itu mereka menyakiti diri mereka, melukai sampai keluar darah-darah dari tubuh mereka. Ya, katanya sih biar sama merasakan ya ketika Husain radhiyallahu taala anhu wafat di tanah Karbala. Ya, kepalanya dipenggal. Ya, padahal yang ngundang ke sana ya mereka. Sing memerangi ya mereka. Yang memenggal juga bagian dari mereka. Lah kok sekarang melu sedih. Ya, seperti itu. Sekarang gitu. Sekarang itu cucunya pun dari garis Fatimah. Ya, bukan dari putra yang laki-laki. Itu sudah dikultuskan. Ya, sampai di level rububiyah, ya Husain, ya Husain. Ya. Itu masih cucunya, gimana anaknya urip? Oh, lebih ngeri lagi. Nah, itu salah satunya. Maka kalau boleh ya, kalau boleh ya ini kalau bahasanya, kalau boleh kita bersedih ya, di hari kematian, maka kematian yang paling kita sedih adalah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut oleh Anas bin Malik ketika Umar mengumpulkan sahabat-sahabat, kita bikin tahun Islam. Dari mana kita nentukan? Ada yang bilang dari lahirnya Nabi. Sopo sing yakin Nabi lahir tahun piro itu? Kapan? Macam-macam itu. Ya sudah, ada yang usul wafatnya aja. Kita semua kan tahu wafatnya Rasul 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Maka saat itu Anas bin Malik bilang enggak bisa. Karena hari tergelap Madinah, ini bahasa kiasan maksudnya. Hari tergelap Madinah yaitu di saat wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, takutnya ketika kita mengingat ya adanya tahun Islam dimulai dari wafatnya Rasul, berarti sahabat ingat terus wafatnya Rasul. Takut, sedih, yang berkepanjangan, niyahah macam-macam.
Maka kalau boleh bersedih harusnya kematiannya orang tua kita atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Itu kalau boleh. Lah ini mulia mana Husain sama Nabi Muhammad? Yo jauh. Husain sama Ali saja mulia mana? Ali bapaknya. Lebih mulia daripada Husain. Ali dengan Utsman bin Affan, dengan Umar bin Khattab lebih mulia mana? Umar bin Khattab. Husain dengan Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia mana? Abu Bakar As-Siddiq. Sudah itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita kemudian lebih sedih dan bela sungkawa dengan wafatnya Husain, padahal kita biasa saja dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada yang mengatakan, loh itu cucu Nabi, Nabi bersedih, ya Nabi menangis, ahli baitnya meninggal, dipenggal kepalanya. Husain itu wafat tahun 61 Hijriah. Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Enek 50 tahun loh Mas. Rasul itu udah wafat 50 tahun berikutnya Husain wafat. Lah dari mana Nabi bersedih ki saka ndine itu? Ya kan? Nabi 50 tahun berikutnya itu baru Husain wafat. Nah ini. Gimana Rasul kok bersedih? Rasul sudah wafat lebih dulu. Ya, maka kita muliakan Husain, betul kita muliakan. Sayyidah syababi ahli jannah. Komandannya, pemimpinnya pemuda ahli surga ya Hasan dan Husain. Tapi bukan berarti kemudian kita mengkultuskan. Ojo sampai duwe gawe suro. Cucune Nabi mati malah nikah to Mas. Ras sopan blas. Nah, ya, padahal enggak seperti itu. Silahkan. Ahli bait ini mereka banyak yang kemudian menjadi yatim. Ya. Karena dari Husain membawa beberapa keluarga, 17 ahli bait wafat di peristiwa Karbala itu. Ya kan? Maka kemudian banyak yang yatim. Maka kasihanilah mereka. Kita jangan bersenang-senang di atas keyatiman ahli bait Rasul. Maka sayangilah anak-anak yatim khususnya di bulan Asyura, di bulan Muharram, sampai dikenal bulan Asyura, bulan anak yatim. Padahal pengen ngopeni anak yatim gak usah nunggu suro. Jok Ramadan wingi yo kena, berkelanjutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai ketemu Ramadan. Setiap hari kita bersedekah kepada anak yatim, silakan monggo. Ya kan? Gak usah nunggu suronan. Ya, ini terkait dengan amal yang masih masuk kategori dosa besar karena mencuatkan amalan-amalan baru yang disebut ya dengan ibadah hari ini. Gawe bubur abang, bubur putih, ya. Gitu. Kenapa harus nunggu suronan gawe abang putih? Kaya sombor enek, ya kan? Lek ora dina suronan. Ya, semacam ini. Apalagi kalau sudah punya keyakinan yang lebih. Ya, hari Pagebluk, hari Naas. Ya. Kemudian terkait dengan Ratu Pantai Selatan, lah ini sudah lebih jauh lagi. Sudah masuk kategori kesyirikan. Oleh karenanya, kembali lagi, muslimin, mereka sangat banyak yang terjatuh dengan amaliyah-amaliyah ahli kitab, di antaranya Nasara. Ya, kemudian sebagian lagi untuk mendeskripsikan kalau dia muslim, harus terlihat Islamnya secara zahir. Ya, bukan ilmunya, bukan istiqomah sholatnya, ramahnya, ta'awun alal birri wa taqwa, enggak, tapi dengan tadi pokoknya kelambi ini harus ada lafaz la ilaha illallahnya. Ya ini yang dimaksud tulisan Arabnya apa tulisan Latinnya. Maka yang dimaksud adalah tulisan Arab. Jadi kalau la ilaha illallah dengan tulisan Arab, Allah dengan tulisan Arab. Karena kalau Latin kita tidak bisa menghukumi. Kenapa? Karena antara orang satu dengan yang lain aja masih khilaf tulisannya.
Ya, insya Allah saja itu enek sing INSH, INSY, INSJ A gabung, INSH pisah. Ya apa enggak? Nah, itu masih berbeda-beda. Tapi kalau Arab sama, insya Allah tulisannya sama, Allah tulisannya sama, la ilaha illallah tulisannya sama. Maka yang ditekankan di sini yang lafaz-lafaz jalalah atau kalimat-kalimat tauhid yang bertuliskan Arab bukan bertulisan Latin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.